Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat pertolongannya kepada kita semua, baik lahir maupun batin, sehingga kita masih mampu melanjutkan hidup sebagai rahmat dan nikmat, dan tentu saja dalam pengabdian kepadanya. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyelesaikan pembahasan ngaji belajar urip kita mengenai kalimat dasar yang 5 tersebut, mulai dari sila yang pertama sampai yang kelima, marilah kita berdalam lagi pembahasannya dengan judul Rahasia Tapak Liman. Tapak berarti telapak tangan, liman berarti 5 jari kita. Jadi telapak tangan kita yang memiliki 5 jari. Yang pertama, ibu jari atau jempol melambangkan perlindungan Tuhan atau ta'awud. Yang kedua, jari telunjuk melambangkan kasih sayang Tuhan atau basmalah. Yang ketiga, jari tengah yang melambangkan kesaksian adanya Tuhan dan Rasul atau syahadat. Yang keempat, jari manis yang melambangkan kita adalah milik Tuhan atau innalillah. Dan yang terakhir atau kelima adalah jari kelingking yang melambangkan tiada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah atau la haula. Kita mulai dengan ibu jari atau jempol. Mengapa jempol dikatakan ibu jari? Sebagaimana hubungan ibu dan anak, ibulah yang memelihara, ibulah yang melindungi anak-anaknya, terutama bila si anak masih bayi. Kehilangan ibu adalah malapetaka bagi si bayi. Demikian juga jari-jari kita. Kehilangan 1 atau 2 jari kita, asal bukan yang jempol, tidaklah terlalu masalah bagi kita. Akan tetapi menjadi susah apabila ibu jari kita yang hilang, karena dengan ibu jari itulah memudahkan kita untuk memegang pulpen, palu, sendok, apalagi bila kita makan tanpa sendok. Itulah sebabnya dikatakan ibu jari atau induknya jari. Lalu apa hubungannya dengan ta'awud? Perlindungan Tuhan adalah induk atau ibu bagi yang ada dalam segala kehidupan. Sebab Tuhan itu melindungi makhluknya dengan cara dimasukkannya bagian dari dirinya, yaitu roh atau rohani. Maka makhluk itu dikatakan makhluk hidup karena telah sempurna, terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, hidup itulah yang menjadi ibunya atau induknya. Hidup adalah perlindungan. Perlindungan itulah hakikat hidup. Bahkan hidup itu atau hayat dalam bahasa Arabnya adalah salah satu sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk hidup itu diberi sifat hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, manusia itu hidup bila bersama Allah. Bila bisa, maka tidak lagi dikatakan hidup atau mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melindungi kita bila kita tidak melindungi diri sendiri. Ya anak-anakku, murid-muridku, pahamilah baik-baik makna perlindungan ini atau ta'awud ini. Yang harus melindungi haruslah yang lebih kuat dari yang dilindungi. Rohani yang kuat akan mampu melindungi jasmani atau tubuh agar selalu selaras sesuai dengan fitrahnya.
jasmani dan rohani, bagaikan anak kecil atau bayi dengan ibunya. Ibunya lah yang melindungi si bayi. Bila ibunya sakit atau sangat lemah, dengan sendirinya tak mampu melindungi anaknya. Rohani harus sehat, rohani harus kuat untuk mampu melindungi jasmani. Kuatnya rohani, sehatnya rohani ini apabila selalu terhubung dengan Yang Maha Rohani atau Tuhan semesta alam. Tentu saja terhubungnya di sini dalam arti ibadah atau kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai spiritual, semisal sholat, puasa, wiridan, meditasi, semedi, dan lain-lain. Hal-hal yang membuat kita selalu ingat pada Allah SWT. Keselarasan hubungan antara jasmani dan rohani, saling melindunginya antara jasmani dan rohani, itulah yang dikatakan hidup harmonis atau bahagia, yang sebetulnya menjadi idaman bagi siapa saja yang telah dewasa pemikirannya. Namun kita juga jangan sampai lupa bahwa manusia punya nafsu di samping akal tentunya. Sejak kapankah kita sadar bahwa kita punya akal dan nafsu? Bagaimanakah fungsi keduanya? Akal atau kesadaran ibarat rem pada sepeda motor, sedangkan nafsu atau keinginan ibarat gasnya. Tanpa rem kita akan celaka, tanpa gas kita akan berhenti atau mogok. Untuk mencapai tujuan perjalanan dengan selamat, kita haruslah mampu mengendalikan keduanya dengan bijaksana. Ya anak-anakku, murid-muridku, banyak-banyaklah memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala godaan yang muncul dari dalam hati dan pikiran kita sendiri. Hanya Allah lah yang mampu melindungi kita. Sekalipun petunjuk berasal darinya. Ya Allah, hidupku ini adalah perlindungan-Mu. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdianku kepada-Mu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.